Yang mau dibahas hari ini apa yang terjadi fenomena terakhir. Terkait dengan dua hal. Yang pertama surat edaran untuk mengecilkan suara toa terkait dengan suara azan dan suara mengaji Al-Quran. Yang kedua terkait dengan analogi yang menyamakan suara azan seperti gonggongan hewan. Saya tak mau menyebutkan namanya. Yang kita semua sudah tahu. Dua nih. Nah sekarang kita perlu tahu apa itu azan. Kita bahas dulu ini. Azan adalah seruan yang ditujukan kepada umat Islam untuk menandakan masuknya waktu sholat. Saya ulangi dulu ta'rifnya. Jadi kalau kita ingin membahas sesuatu yang pertama dibahas dulu ta'rifnya, pengertiannya, baik takrif secara teks maupun takrif secara konteksnya. Nah, arti azan, makna azan, seruan yang ditujukan kepada umat Islam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Itulah azan. Dengan kalimat-kalimat yang sudah kita hafal dan seluruh umat Islam Indonesia dan dunia tidak ada yang tidak hafal dengan lafaz-lafaz azan. Dimulai dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan memang takbir, memang azan itu harus keras suaranya. Yang keras saja pun azan orang masih tidak mau memenuhinya, apalagi azan itu dikecilkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin tak ada yang datang ke masjid kita nih. Nah, apakah ada dalil suara azan itu keras? Ada dalilnya. Dari mana dapat dalilnya? Didapat dari hadis Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang menyuruh mengecilkan suara azan, orang itu bertentangan dengan suruhan Rasulullah. Adakah suara azan itu dikeraskan? Dari hadis Rasulullah? Ada. Bisa Ustadz jelaskan? Itulah aku datang malam ini mau menjelaskan itu sama kalian. Itulah maksud datang. Aku tengok dah tegang kali nampak nih. Karena begitu bicara soal azan sekarang nampak muka kawan tuh. Nggak awak gonyohkan aja dengan cabai rawit mukanya. Bila perlu kasihkan sama dia tuh digilingkan cabai rawit. Karena udah kurang ajar kali, udah mandi. Kalau ditaruhkan mulutnya ke cabai rawit tuh 2 kilo, cocok tuh memang. Kita dulu zaman kecil kalau cakap kurang ajar dicabai sama mulut mama kita. Ingat Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu kecil kalau kita cakap kurang ajar dikasih cabai sama mama kita, betul kan? Nah, ini dia udah tua, jangan sebiji cabai rawitnya, 3 kilo kasihkan. Gilingkan 3 kilo, taruhkan. Udah taruh ke mulutnya, taruh ke matanya lagi, tuangkan ke kupingnya. Ustadz kok gitu Ustadz? Marah awak karena bukan marah soal surat edarannya. Itu tugas dia, itu hak dia membuat surat edaran karena dia menteri. Yang kita tidak terima, yang kita marah adalah ketika disamakannya suara azan dengan hewan yang hina dan hewan najis. Itu yang kita marah. Saya nggak marah Ustadz, berarti tak ada iman kau lagi. Habis. Kalau kita tidak marah, ini azan kalimat mulia Pak. Coba lihat seluruh lafaz azan itu kalimat mulia. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalimat-kalimat mulia yang ada di Quran dan di hadis Rasulullah. Lalu kalimat yang mulia itu direndahkannya, dihinakannya dengan hewan najis. Nggak marah kita? Tak ada iman. Habis. Kalau agamamu direndahkan, nama Allah direndahkan, kebesaran Allah direndahkan, kamu tidak marah, kamu tidak mendidih darahmu, maka ganti saja pakaianmu dengan kain kapan. Karena imanmu sudah mati. Ini bukan urusan politik. Ini urusan akidah. Bukan urusan politik ini. Ini urusan akidah.
oh saya netral saja. Tidak bisa netral dalam urusan akidah. Dalam urusan iman tidak bisa netral. Harus berpihak kepada yang hak. Harus berpihak kepada yang hak. Nggak bisa netral. Kembali lagi, adakah dalil azan harus keras? Ya. Ketika umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ada kesulitan. Bagaimana mengumpulkan umat itu untuk sholat berjamaah? Ada kesulitan. Bagaimana menentukan masuknya waktu sholat? Karena sholat berjamaah itu merupakan sunnah yang diberatkan di zaman Rasulullah sampai sekarang. Maka pada waktu itu musyawarahlah umat Islam. Cara mengumpulkan umat Islam, cara menentukan masuknya waktu sholat, kita bikin tiup trompet yang terbuat dari tanduk. Itu usul pertama, Pak. Jadi kalau masuk waktu sholat tiup trompet. Trompetnya terbuat dari tanduk. Karena di zaman itu belum ada trompet dalam bentuk logam atau besi. Jadi zaman dulu tuh orang membuat trompet dari bahan tanduk hewan. Pendapat ini tidak disetujui. Sahabat mengatakan sudah ada umat lain yang memakai tanduk untuk mengumpulkan orang-orangnya, yaitu agama Yahudi. Yahudi pakai tanduk. Kalau ditiup tanduk, kumpul orang-orang Yahudi. Orang-orang Majusi kumpul kalau ditiup tanduk. Maka datang saran yang kedua. Oh, kita pakai saja lonceng. Kalau masuk waktu sholat, kita bunyikan lonceng. Pendapat ini pun ditolak karena sudah ada umat lain yang menggunakannya, yaitu umat Nasrani atau Kristiani. Sudah ada, ditolak. Sampailah akhirnya belum ada keputusan. Apa yang dipakai alat untuk menentukan masuknya waktu sholat dan mengumpulkan orang, belum dapat. Sampailah pada satu malam, sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Diberikan Allah mimpi. Sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Zaid. Dimimpikanlah tentang kalimat-kalimat azan yang kita kenal sekarang. Yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Itulah kalimat itu datang. Maka disampaikan Abdullah bin Zaid lah kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan kalimat-kalimat azan dari Abdullah bin Zaid, maka Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah dan menyuruh Bilal bin Rabah menjadi muadzin sesuai dengan kalimat-kalimat azan yang diterima oleh Abdullah bin Zaid. Ini dasar hukumnya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk azan, padahal dia yang menerima kalimat azan? Kenapa justru Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk menjadi muadzin, orang yang mengumandangkan azan? Kenapa? Itu jadi pertanyaan. Jawabannya, karena Bilal bin Rabah memiliki suara keras yang melengking dan suara yang merdu. 3, Pak. Sedangkan Abdullah bin Zaid tidak memiliki tonase suara seperti suaranya Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah tidak menyuruh Abdullah bin Zaid sebagai muadzin walaupun dia yang menerima mimpi, tetapi justru Rasulullah menugaskan Bilal bin Rabah sebagai muadzin dikarenakan suara Bilal yang keras, melengking dan merdu. Jadi suara azan keras itu memang sunnah Rasul. Makanya dipilihlah Bilal. Siapakah Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak keling yang hitam kulitnya. Kalau kita sekarang bilang orang negro. Tinggi badannya, lantang suaranya, keras suaranya. Dan setiap kali dia azan selalu dicari tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Guna apa azan disampaikan di tempat yang tinggi? Agar didengar oleh seluruh penduduk negeri. Agar suaranya bisa mencapai setiap sudut kota Madinah.
Dengan demikian jelaslah bahwa azan itu memang harus keras suaranya, Pak. Nah, itu dulu. Paham sampai sini? Paham, mantap saya tengok nih. Itu dia, pahamin dulu di situ. Nah, jelaskan gitu kan. Jadi suara azan itu keras memang sunnah Rasulullah. Dalilnya ini tadi. Umat Islam ini harus cerdas, Pak. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, Quran dan sunnahku. Maka kita menjelaskan azan ini pun berdasarkan dengan hadis dan sunnah Rasulullah, untuk mendatangkan pemahaman sama kita bahwa apa yang dikeluarkan surat edaran itu tidak benar, menyalahi sunnah, menyalahi al-hadis. Maka bagaimana sikap kita? Tolak dan jangan dipenuhi dan jangan diikuti surat edaran terkait dengan mengecilkan volume mic atau volume toa. Kenapa? Bentuknya surat edaran. Surat edaran itu sifatnya himbauan. Himbauan, Pak. Tidak ada konsekuensi hukum. Artinya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama itu sifatnya himbauan. Kalau mau lakukan, lakukan, nggak dapat pahala. Kalau mau kau kerjakan, kerjakan, nggak dapat pahala. Kalau mau kau tinggalkan, tinggalkan, kau dapat pahala. Ya. Jadi surat edaran itu sifatnya apa? Sifatnya makruh. Makruh sifatnya. Tinggalkan biar dapat pahala. Kenapa? Itu nggak ada konsekuensi hukum. Bapak BKM, Bapak Najir Masjid, Bapak Marbot, kita semua umat ini tinggalkan itu. Satu, itu bukan dasar hukum, bukan undang-undang, bukan perda. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Artinya kalau BKM tetap suara azan, tetap suara ngaji di bulan Ramadan nanti, tetap suaranya tidak dikecilkan, tidak akan ada hukum yang bisa menyeret kita baik perdata maupun pidana. Saya jelek-jelek gini juga BKM. Saya jelek, tapi nama cantik, Abdullah Jamal, hamba Allah yang ganteng. Walaupun tampang pas-pasan saja, pas-pas untuk ceramah sajanya. Kalau untuk jadi bintang film nggak bisa, Pak. Wajah macam Awati tak laku. Tapi kalau Ustadz Amin laku dia jadi bintang film tuh. Karena masih muda, dari segi jenggot pun lagi nampak. Kalau awak jenggot udah putih. Bukan cuma jenggot yang putih saya tengok, bulu hidung pun udah makin putih. Bertanda udah tua. Tua-tua keladi, makin tua suka mengaji. Jangan pula kalian bilang tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Aku tumbuk kalian. Aku ini tua-tua keladi semakin tua suka mengaji. Kan paten. Tapi kalau pantun yang terkenal apa? Pantun Ustaz Jamal. Ayo siapa yang ingat pantun Ustaz Jamal yang paling populer? Jambu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk rupanya. Udah mulai dapat nih. Jambu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk rupanya yang tunduk tadi menjawab dengan pantun. Jambu klutuk ku tumbuk-tumbuk, aku tunduk karena khusyuk. Jadi jangan buruk sangka, dia tunduk bukan tentu ngantuk, belum tentu ngantuk, kadang karena khusyuknya itu. Sampai ngantuk. Saking khusyuknya ngantuk juga. Baik, kita lanjut lagi nih. Jadi saya mengajak, saya menghimbau pula. Kemarin Menteri Agama menghimbau untuk mengecilkan suara toa. Hari ini Ustadz Jamal menghimbau. Kan boleh. Kalau menghimbau kan sama-sama boleh, Pak. Makruh hukumnya tuh mengecilkan tuh. Lebih bagus tinggalkan. Dapat hukum baru kita kan. Kita harus cerdas umat nih. Kita kalau nggak suka dengan sesuatu ada dalil. Jangan nggak suka karena perasaan. Aku nggak setuju aja azan tuh lah kalau dikecilkan. Kenapa Pak nggak setuju? Nggak tahu lah aku, pokoknya nggak setuju. Jangan begitu. Umat Islam itu tak diajarkan begitu, Pak.
Aku tak setuju azan itu dikecilkan. Kenapa Bapak tak setuju? Bertentangan dengan hadis Rasulullah. Macam mana rupanya hadisnya? Udahlah, datanglah kau nanti yang Ustaz Jamal, diterangkan dia itu bilang. Kalau nggak pandai kita, kadang-kadang Pak, kita ini ada tipe orang bukan bodoh. Dia paham dia dengan apa yang dijelaskan Ustaz, tapi menyuruh mengulangi lagi tak bisa. Ada yang begitu, bukan bodoh. Memang dia bukan bakatnya sebagai Ustaz, memang dia bakatnya apa? Bisnismen. Nah, jadi ada yang begitu. Jadi kalau tanya orang, kenapa aku tak setuju azan dikecilkan? Itu surat edaran Menteri Agama tuh tak perlu dipatuhi. Kenapa? Bertentangan dengan hadis Rasulullah. Nah, gitu jawabannya, Pak. Bertentangan dengan, ya ada rupanya hadisnya, suara keras itu ada. Ceritakan sama dia hadis ini. Nah, udah selesai. Jadi kita menolak dengan dalil, kita menolak dengan nas. Mengikuti sesuatu dengan dalil Quran hadis, meninggalkan sesuatu dengan dalil Quran dan hadis. Makanya diajarkan Nabi kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna nijtinaba. Ya Allah, tunjuki kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjuki kami yang salah itu salah dan beri kami kekuatan untuk menghindarinya. Itu dia. Jadi terkait surat edaran, seandainya kita patuhi, maka ini menjadi testimoni. Awas. Mudaratnya ke depan, seandainya kita ikuti ini, mudaratnya apa ke depan? Mudaratnya ke depan kita akan jadi seperti negara Singapura. Awalnya negara Singapura tidak melarang azan. Awalnya negara Singapura itu hanya mengingatkan seperti inilah. Menghimbau agar tidak keras-keras suara azan di masjid. Itu awalnya. Akhirnya makin lama dikecilkan sampai sekarang akhirnya tidak ada lagi azan di masjid-masjid negara Singapura. Kita mau dibikin seperti itu, mau kita? Tidak mau kita. Sekarang sudah pula dihimbau oleh kepala negara. Apa katanya? Ibu-ibu kalau ceramah carilah yang memanggil ustadz, carilah ustadz-ustadz yang diselektif milihnya. Jangan yang radikal-radikal. Macam Ustadz Jamal jangan kalian panggil. Enak kali kau yang bayar bukan kau, woi. Udah keluar itu. Jadi disuruh jemaah ini mencari ustadz yang nggak kayak Ustadz Jamal gitulah. Kalau Ustadz Jamal nggak dapat sertifikat lah ini dari pemerintah. Mana kurus? Bukan kau kok yang ngasih uang transportasi. Betul kan? Kita diuji terus. Alasan yang mengeluarkan surat edaran itu keberatan umat agama lain. Itu tidak betul. Tidak betul. Ternyata banyak umat-umat yang non-muslim, baik itu Kristen, baik itu Buddha, baik itu yang kita tengok mereka mempostingkan di media sosial, mereka tidak keberatan dengan kerasnya suara azan dan mengaji di setiap masjid dan musola. Jangan dilaga umat Islam dengan umat yang lain. Kita damai-damai saja. Orang Islam sudah ribuan tahun sama orang Kristen di Indonesia, sama orang Hindu, sama orang Buddha. Sudah ribuan tahun kita damai-damai saja. Sudah ratusan tahun kita biasa-biasa saja. Jangan dilaga. Karena itulah memang kerja PKI. Kita nggak ada masalah dengan orang Kristen. Tapi dikatakan dikeluarkannya surat edaran ini karena keberatan daripada umat non-muslim. Itu hanyalah kambing hitam dan itu mencoba melaga-laga umat Islam dengan agama lain. Makanya orang Kristen pun di medsos, orang Buddha pun keberatan. Jangan dilaga-laga. Ini membenturkan, Pak. Kalau soal nggak setuju dengan suara azan, jangankan orang agama lain. Yang mengaku Islam pun ada yang nggak setuju suara toa itu di atas. Siapa yang nggak setuju? Yang pertama yang nggak sholat. Yang kedua yang memang sudah dia ngaku Islam tapi udah kesetanan.
kalau dengar suara ngaji mendidih badannya. Karena ada juga ngaku Islam, tapi ini orang perlu diruqyah. Nggak sanggup dia dengarkan suara ngaji itu, karena setan udah bersemayam dalam dirinya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam keberatan dengan suara ngaji, itu perlu diruqyah. Siapa yang ngeruqyah? Carilah Ustadz Jamal, nggak sempat ngeruqyahnya. Cari, banyak ustadz-ustadz yang bisa meruqyah tuh. Tapi ada juga, dia bukan ustadz, judulnya meruqyah juga, begitu diruqyahnya meninggal. Bukan ustadz pula yang ngeruqyah. Ada orang salah ruqyah. Pertama cuman sakit perut. Selesai diruqyah, muntah-muntah, ya kan, step. Karena bukan ustadz yang meruqyah, tengoklah ustadz yang meruqyah. Karena sekarang banyak pula orang nggak ustadz, banyak pula orang sekarang pandai-pandaian, nggak ada. Macam mana ruqyahnya mau diterima? Bacaannya berserak, bersalah-salahan. Tapi ada juga yang salah bacaannya tapi hatinya betul, baik juga. Itu kakek-kakek zaman dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, Ngarrahmanirrahim, Ngalik yang umiddin. Salah semua, tapi hatinya kepada Allah, sembuh juga yang dibacakannya tadi. Tapi janganlah contoh itu pula, itu kan udah lewat zaman dulu. Itu uak-uak zaman dulu. Jangan dicontoh. Uak-uak zaman sekarang pasihkan bacaannya. Udah. Ada dua testimoni bahwa orang-orang non-muslim juga senang dengan suara azan dan suara ngaji di toa. Satu cerita. Ini cerita betul. Ini pengalaman Ustadz. Dulu Ustadz Jamal tinggal di daerah Sunggal. Sudah. Ada mama-mama, dia kerjanya jualan. Jadi setiap pagi dia belanja ke pajak. Satu ketika dia datang marah-marah ke rumah BKM, Najir Masjid. Namanya waktu itu Pak Daud, Najir kami dulu. Allahumma yarham, sudah meninggal. Datang dia ke rumah Pak Daud itu, marah-marah dia. Apa dia bilang? Kenapa tidak kalian hidupkan ngaji tadi pagi 4:30, jadi terlambat aku ke pajak. Marah dia gara-gara Najir sakit tidak menghidupkan 4:30. Karena kebiasaan Najir kami itu Pak Daud itu asal jam 4:30 hidupkan ngaji. Asal jam 4:30 hidupkan ngaji. Dia orangnya disiplin karena tentara. Tek asal 4:30, nggak lewat nggak kurang. Asal 4:30 subuh hidup ngaji. Sekali lupa entah sakit dia, entah kesiangan, ngamuk mama-mama tadi orang Nasrani, Pak. Kenapa tidak kalian hidupkan mik tadi pagi? Terlambat aku ke pajak. Dia bukan marah karena suara azan atau suara ngaji selama ini, justru nggak ada ngaji. Rupanya suara ngaji 4:30 merupakan alarm bangun pagi sama dia. Itu satu fakta. Fakta kedua, jadi maksud saya ceritakan ini supaya jangan dilaga kita dengan umat lain. Itu PKI ini bahaya ini, pandai melaga-laga nih. Nah, yang kedua, itu di Jalan Haji Zainul Arifin yang kita kenal dengan Kampung Keling atau Kampung Sendri, Desa Madras Hulu. Itu Ustadz ada masjid tua, masjid India. Kalau kita pintas, kita lewat Jalan Haji Zainul Arifin itu nggak kelihatan. Karena dia di balik ruku-ruku. Ada itu. Ya, itu masjid tua, masjid India. Saya serba sedikit tahu sejarah masjid itu. Kenapa itu ada di situ. Memang itu hadiah Sultan Delhi pada waktu itu kepada ada orang India Muslim sebagai seorang nakoda kapal. Nah, dia dikasihlah darah itu, maka nama kamu itu dikasih sama nakoda oleh Sultan Delhi. Dan karena dia Muslim, maka dia bangunlah masjid tua itu, Pak. Nah, di masjid itu tetangganya semua tidak ada orang Islam. Yang sholat ke situ orang dari tempat-tempat lain, Pak. Orang situ jarang. Kenapa? Di situ mayoritas itu adalah domisilinya orang Chinese, orang Tionghoa yang beragama Buddha. Setiap bulan Ramadan, itu orang-orang Tionghoa di sekitar situ itu ngasih bantuan sama orang-orang yang ngaji tadarusan di masjid. Ngasih kopi, ngasih gula, ngasih beras, ngasih kue.
Bahkan ada yang ngasih duit setiap bulan Ramadan kepada orang-orang yang tadarusan di situ, yang tidak tidur, yang sepanjang malam mereka membaca Al-Quran lewat miktoa di atas. Ditanya kepada mereka, kenapa Aceh kasih orang itu makanan, orang itu Aceh kasih duit, orang itu Aceh bantu. Kenapa? Apa dia bilang? Wah cuka lo mereka kalau bulan Ramadan ngaji terus sepanjang malam, wah aman lo tidur, bakal ndak ada maling lo. Berarti kan bohong dibilangnya umat lain itu keberatan. Nah, dua kebohongan. Memang Pak komunis itu kerjanya berbohong saja. Dilaganya kita dengan umat Islam dengan umat agama lain. Jangan ajari kami toleransi. Umat Islam ini sudah ratusan tahun menanamkan toleransi dengan agama lain. Kalau kita nggak bertoleransi, kita yang memerdekakan republik ini nggak kita bagi-bagi kue kemerdekaan ini dengan yang lain. Tapi karena kita bersifat toleransi, kita bagi-bagi kuenya. Yang berjuang umat Islam. Yang berteriak memerdekakan Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang. Allahu Akbar, itu orang Islam. Bergerak perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat. Semua dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai, para syekh, para santri-santri. Tapi begitu republik ini merdeka, kita bagi-bagi kue kemerdekaan. Hari Kamis yang lalu, hari raya Nyepi di Bali. Orang Hindu Bali ada satu hari raya yang disebut Hari Raya Nyepi. Kita umat Islam Indonesia khususnya yang berada di Bali, Denpasar dan lain-lain, pada tanggal hari bersamaan dengan Hari Raya Nyepi kemarin praktis tidak ada azan dikumandangkan di Bali Pak selama Hari Raya Nyepi. Gak usah diajari umat Islam untuk toleransi. Kau belum suruh, kami sudah berbuat.